Halo, selamat pagi adik-adik semua dimanapun berada, khususnya adik-adik di Sekolah Minggu GKJ Sukoharjo. Gimana hari ini? Apakah semua sehat? Oke, tentunya sehat semua dan anak Tuhan harus sehat. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, adik-adik semua dan keluarga, ayah, ibu, dan saudara kita semua harus bisa menjaga kesehatan, tetap memakai masker. Ya, saat ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Sudah tahu sikap berdoa? Baik, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata, satukan hati, lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan hari ini. Kami mengucap syukur atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami hendak menerima firman Tuhan. Kiranya Engkau boleh hadir dan memberkati firman Tuhan pagi ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Oke adik-adik semua, siap untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini? Halo, apakah adik-adik siap semua? Oke, sip, sudah siap ya? Pasti di tempat adik-adik dimanapun berada sudah siap Alkitab untuk menerima firman Tuhan. Baiklah, walaupun kita bertemu secara online sekolah minggu di GKJ Sukoharjo, tapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan untuk menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita bertemu lagi dengan Kak Yesi. Oke, bisa panggil Kak Yesi ya. Oke, firman Tuhan pada pagi hari ini akan kita baca dari Efesus 2, dari Efesus 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi nanti semua ayat ini boleh adik-adik semua baca di rumah bersama dengan orang tua ataupun kakak ataupun adik, saudara-saudara, keluarga di rumah untuk membantu membaca firman Tuhan. Saat ini Kak Yesi akan membacakan ayat nats yang akan kita gunakan pada pagi hari ini. Kita akan membaca bersama dari ayat yang ke-19. Efesus 2 ayat 19 untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama di dalam sekolah minggu pagi hari ini. Adik-adik, firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama tidak luput dari keluarga. Nah, seperti judul kita pada pagi hari ini, yaitu kita adalah keluarga. Adik-adik, adakah yang tahu apa itu keluarga? Nah, pasti pada semua tahu kan ya. Kalau keluarga pasti ada anak-anak yang kecil-kecil, mungkin yang usia PAUD, usia SD mungkin ya, anak-anak yang kelas besar ataupun kelas yang di tengah, kelas kecil. Oh, keluarga, mungkin di rumah ada yang menyebutkan ada ayah, ada ibu, ada adik, kakek, nenek ya, dalam satu keluarga. Nah, kita adalah keluarga. Tetapi apakah yang kita anggap dalam satu keluarga ini adalah yang sedarah saja, yang sedaging saja? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut dalam firman Tuhan pagi hari ini. Oke, adik-adik, sebelum Kak Yesi lanjutkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama, ada sebuah cerita. Nanti kita akan belajar dari cerita yang akan Kak Yesi sampaikan. Sebuah cerita perumpamaan ada sekelompok hewan yang hidupnya di hutan dan mereka hidup bersama-sama
dengan memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada siapa saja? Ada si kura-kura, ada si tupai dan anak-anaknya, ada satu beruang, ada burung-burung dan induknya, kemudian ada kupu-kupu, dan ada lagi seekor kelinci yang hidup bersama-sama dengan mereka. Pada suatu hari, seekor kura-kura tertatih-tatih membawa sebatang kayu yang sangat besar dari dalam hutan yang dia tebang, lalu dia kaitkan dengan tali tambang, dan dia harus membawa kayu itu untuk masuk ke dalam hutan. Apa ya yang akan dia perbuat? Dia berusaha dengan keras untuk menarik kayu itu. Ketika tali itu pun lepas, kura-kura itu pun harus menariknya lagi. Lalu dia harus menali kayu tersebut untuk dia tarik lagi. Di tempat lain ada seekor keluarga tupai. Mereka berjalan, kemudian mereka menyusuri sebuah sungai. Ibu tupai itu lalu bingung bagaimana dia harus lari untuk melompat ke arah sungai yang di seberang. Pada akhirnya dengan kekuatannya dia harus melompat. Ketika berada di seberang, dia melihat anak-anaknya bingung untuk bisa melompat ke arah sungai. Akhirnya ibu itu lalu melompat lagi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain di tengah-tengah hutan, baik beruang dengan aktivitasnya sendiri, kemudian ada burung dengan kegiatannya sendiri untuk merawat anak-anaknya di sarang yang di atas pohon. Tetapi dari sekian aktivitas yang dilakukan hewan-hewan itu, ada seekor kelinci yang ternyata dia memiliki sifat yang jelek, memiliki sifat yang jahil. Apa coba adik-adik? Yang dilakukan oleh kelinci itu adalah dia melakukan hal-hal yang sering berbuat jahil kepada teman-temannya. Pada waktu itu dia bertemu dengan keluarga tupai. Dengan sengaja kelinci ini melemparkan apel-apel yang berjatuhan di bawah pohon, kemudian dia pukul dengan keras ke arah anak-anak tupai. Akhirnya anak-anak tupai ketakutan dan berlarian. Nah, di tempat lain tupai pun juga memiliki pikiran-pikiran yang jahil lagi. Ketika tadi dia bertemu dengan seekor kura-kura yang membawa kayu yang sangat panjang, mereka bertemu di sebuah sungai. Nah, disitulah kura-kura ingin melakukan membuat jembatan dengan kayu tersebut. Pada akhirnya si kura-kura dengan perlahan-lahan, dengan berenang di bawah sungai, dia mengganjalkan kayu itu di tepi sebelah ujung dan ujungnya. Nah, kelinci itu mengintip dari kejauhan dan dia berpikir bahwa aku akan membuat kura-kura itu tidak berhasil. Lalu ternyata apa yang dia lakukan benar. Ketika kura-kura membuat ganjalan atau mengganjal di kayu sebelah tepi, dia akan mengganjal tinggal satu lagi. Dia berenang dengan tertatih-tatih lalu mengganjal di tepi sungai yang satunya. Tetapi si kelinci ini jahil. Dia membuang batu yang untuk mengganjal kayu tersebut. Akhirnya kura-kura harus balik lagi untuk mengambil ganjal itu. Nah, si kelinci pun dia bersembunyi dan akan mengambil ganjal yang di sebelah satunya lagi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Akhirnya kelinci tersebut tergelincir. Dia masuk ke dalam sungai dan akhirnya karena dia tidak bisa berenang, dia tenggelam. Tetapi apa yang terjadi? Kura-kura tersebut melihat. Kura-kura tersebut mengetahui kalau si kelinci yang jahil itu tidak bisa berenang dan akhirnya
dia berada di bawah kelinci itu ketika dia tenggelam dan akhirnya dia tidak jadi tenggelam. Pada akhirnya si kelinci bisa diselamatkan di tepi sungai dan dia tampak sangat kedinginan. Seekor burung dan keluarganya membawakan selimut bagi kelinci itu. Apa yang terpikir oleh si kelinci itu? Ternyata teman-teman di sekelilingku sangat mengasihi aku. Teman-teman di sekelilingku, bahkan si kura-kura yang sudah aku jaili, sangat mencintai aku. Nah, pada akhirnya mereka bisa saling bersama-sama, mereka bisa saling membantu, dan si kelinci pun sadar. Akhirnya mereka bersama-sama membangun jembatan yang dibawa dari kayu oleh si kura-kura tadi dengan tertatih-tatih luar biasa. Akhirnya semua bergotong royong, semua menjadi satu dengan perasaan senang. Lalu mereka membuat jembatan untuk bisa dilewati oleh hewan-hewan yang akan menyeberang ke sisi atau daerah di sebelah sisi sungai tersebut. Nah, adik-adik sudah mengerti kan dari cerita yang Kak Yesi berikan pada pagi hari ini? Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah Kak Yesi ceritakan tadi, sekarang Kak Yesi ada pertanyaan. Ya, dengarkan baik-baik. Kalau adik-adik mau berperan menjadi hewan-hewan tadi, adik-adik mau berperan seperti siapa? Ada yang mau berperan seperti kura-kura? Atau ada adik-adik yang mau berperan seperti kelinci tadi, atau mungkin yang lainnya. Nah, siapa? Oh, saya mau jadi kelinci, Bu. Suka jailin teman-temannya. Oh ya, apakah itu sifat-sifat yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Oh, tidak. Oke, ada lagi yang menjawab. Oh ya, ingin seperti kura-kura? Baik, adik-adik, tentunya dari cerita itu kita bisa mengambil kesimpulan bersama bahwa dari sekian orang-orang yang ada di sekitar kita pasti memiliki watak sifat yang berbeda. Di dalam keluarga kita, bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, perbedaan itu tidak menjadikan sesuatu yang tidak baik, tidak menjadikan sesuatu yang memecah belah keluarga kita, memecah belah relasi kita, hubungan kita dengan orang lain. Tetapi ketika kita percaya dan menjadi anak-anak Tuhan, tentunya perbedaan itu menjadikan wawasan kita, menjadikan berkat bagi kita, dan tentunya adik-adik bisa membawa berkat bagi siapa saja dan dimanapun berada. Nah, dari cerita tadi tentunya kita ingin seperti si kura-kura yang walaupun berjalannya sangat pelan-pelan, dia tidak bisa cepat dan berlompat-lompat seperti seekor kelinci, tapi dia memiliki hati yang baik. Dia membawa damai dan dia juga membawa sifat itu untuk bisa merangkul semua teman-temannya dan akhirnya bisa mempersatukan. Nah, hal itulah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kita adalah satu keluarga. Di dalam Efesus ini nanti adik-adik juga bisa membaca dan mengetahui bahwa di dalam Efesus diceritakan bahwa dari sekian suku-suku yang ada di kota tersebut, di mana Efesus menjadi pusat perdagangan dan semuanya dengan adat istiadat yang ada. Tetapi pada waktu itu dikatakan bahwa diajarkan oleh Tuhan bahwa kita harus bisa menjadi satu keluarga di antara perbedaan. Karena dengan perbedaan kita bisa mempersatukan, dan seperti Tuhan Yesus ajarkan, kita akan menjadi orang atau menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai bagi sekitar kita. Kita akan membawa sukacita. Dan tentunya adik-adik,
karakter yang ingin diberikan pada firman Tuhan hari ini, adik-adik tidak boleh menjadi anak yang penakut, anak yang pendiam, anak yang suka menyendiri. Tetapi adik-adik harus menjadi anak yang supel. Dan nilai Kristiani yang bisa kita ambil dari firman Tuhan pagi hari ini adalah bagaimana kita bisa membawa damai dengan mempersatukan keluarga-keluarga kita. Kita bisa membawa damai dan mempersatukan dengan menciptakan kedamaian bagi kita semuanya. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan akan senantiasa memberkati kita. Adik-adik juga akan semakin terus belajar menjadi pribadi yang tidak takut, tetapi hanya takut kepada Tuhan. Adik-adik akan merangkul dan menjadi sahabat bagi teman-teman semua dan memilih damai untuk bisa mempersatukan. Berarti kita harus saling memaafkan karena Tuhan sudah mencontohkan teladan bagi kita bahwa kita harus hidup dengan damai sehingga segala sesuatunya akan menjadi baik dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kita menjadi keluarga, baik di dalam keluarga, di rumah kami, maupun kita menjadikan orang lain menjadi sahabat-sahabat kami. Engkau mengajarkan anak-anak kami untuk bisa menjadi supel, untuk tidak menjadi anak yang pendiam, tetapi anak yang mau membuka diri, mau istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman dan selalu memberi sifat, mempunyai sifat pemaaf. Kiranya Tuhan selalu memberikan kemudahan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi anak-anak untuk terus bertumbuh, berkembang di dalam Tuhan, di dalam iman mereka. Berkati anak-anak Tuhan di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, kiranya Engkau memberikan perlindungan dan kesehatan di dalam keluarga kami, di dalam orang-orang yang kami sayangi dan di sekitar kami. Terima kasih atas firman Tuhan pagi hari ini. Berkatilah Tuhan dan ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan serahkan kembali kepada kakak-kakak untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati.